Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pedang Allah. Kami akan memberikan informasi seputar Islam yang sayang untuk Anda lewatkan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa kubur nyata keberadaannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Muslim bacaan doa agar terhindar dari siksa kubur tersebut yang pedih dan kengeriannya tergambar dalam surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46 yang artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan dapat dipahami pada ayat ini menjelaskan bahwa Firaun dan kaumnya dikepung dengan azab yang amat buruk di alam kubur. Dan diperlihatkan kepada mereka neraka sebanyak 2 kali dalam sehari hingga pada hari terjadinya kiamat barulah Firaun dan kaumnya dimasukkan ke dalam neraka. Dari ayat ini dapat terbayang betapa pedih dan mengerikannya siksa kubur itu. Untuk itu, ada baiknya bagi umat muslim dapat menghindari 5 perkara berikut yang disebut dalam hadits sebagai perkara yang menjadi penyebab seseorang mendapat siksa kubur. Apa saja perkara yang dimaksud? Satu, meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya pernah menceritakan hal ini. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siksa bagi orang yang lalai dalam sholat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar, dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. 2. Ghibah dan namimah. Menurut Mahir Ahmad Asy-Syufiq dalam buku Ensiklopedia Akhirat, ghibah bermakna menggunjing orang lain. Sementara namimah adalah perbuatan mengadu domba dan selalu membesar-besarkan berita hingga orang yang mendengarnya menjadi panas. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadits riwayat Yala bin Siyabah pernah mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain atau ghibah. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan ghibah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Buang air kecil sembarangan. Perkara selanjutnya yang menjadi penyebab siksa kubur adalah buang air kecil sembarangan. Perbuatan ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, namun dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surah An-Nur ayat 15, yang artinya, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Orang yang membuang air kecil sembarangan mengindikasi bahwa orang tersebut jauh dari bersuci dan tidak pernah melakukan sholat. Sebab prasyarat sebelum sholat adalah suci dari hadats dan najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas siksa kubur akibat buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. 4. Tidak menolong orang teraniaya. Tidak menolong orang yang teraniaya ketika mengetahuinya juga termasuk dalam perkara penyebab siksa kubur.
Hal ini didasarkan dari salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali di dalam kuburnya. Ketika hamba tersebut meminta untuk diringankan menjadi 1 kali cambukan, justru yang ada kuburannya dipenuhi oleh api. Ia pun bertanya, dosa apa yang membuatmu mencambukku? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu melakukan sholat tetapi tanpa bersuci dan kamu melewati orang yang teraniaya, tetapi kamu tidak menolongnya. Hadis riwayat Imam Tahawi. 5. Hulul. Terakhir, perkara yang menjadi penyebab siksa kubur adalah hulul. Hulul bermakna mencuri barang ghanimah atau harta rampasan perang sebelum dibagikan. Keterangan ini berlandaskan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu, terjadi perang Khaibar yang melibatkan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun, ada salah satu fulan yang mencuri harta rampasan perang lalu meninggal di tengah perang. Ia mencuri sebuah kain wol dari harta rampasan perang tersebut. Lalu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kain yang didapat pada perang Khaibar itu termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi. Kain tersebut akan menjadi api baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah kelima perkara yang disebutkan dalam berbagai hadis yang dapat menyebabkan siksa kubur. Semoga kita semua dapat terhindar dari kelima perkara yang dapat menjadi penyebab siksa kubur itu. Nauzubillahi min zalik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.